Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Mungadir dengan NIM D0221-530. Di sini saya akan mengajarkan tugas mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja kita masuk di soalnya. Untuk soalnya di sini, buatlah gerbang digital dengan menggunakan aplikasi Livewire. Lengkap simbol dan tabel kebenarannya. Bagian A gerbang N, B gerbang OR, C gerbang NOT, D gerbang N, E gerbang NOR, F gerbang XOR, G gerbang XNOR. Baik, langsung saja kita masuk di aplikasi Livewire-nya. Sebelum itu kita masih di penjelasannya di bagian A gerbang N. Kita masuk di Google. Di sini penjelasan gerbang N-nya yang pertama itu jenis gerbang N memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Baik, kita langsung saja bikin Livewire-nya. Pertama-tama kita cari logisnya itu di N. Kita cari power slip baterai, groundnya inputnya. Untuk inputnya kita pakai yang ini, SPST switch. Selanjutnya kita masuk di output, kita cari LED. Terus groundnya jangan lupa. Oke, kita sambungkan. Oke, kita coba run dulu ya, apakah berhasil. Nah, di sini penjelasannya di sini tadi, jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Nah, sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Seperti di sini. Nah, di sini
bilangan inputnya sama-sama 0. Jadi kita coba run. Jika sama-sama 1, maka outputnya akan hasilnya 1, seperti yang ada di penjelasannya. Baik, lanjut ke bagian B, Gerban OR. Jenis kedua adalah Gerban OR, sama seperti Gerban sebelumnya. Gerban ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan suatu output. Gerban OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Nah, kita bikin levelnya itu sama seperti yang di sini, tapi yang membedakan hanya logisnya saja. Kita pakai yang for. Lalu sama seperti tadi, langsung ke saja. Kita inputnya cari. Kita cari lagi outputnya sama seperti tadi. Kita menggunakan lampu LED. Kita sambungkan lagi. Baik, kita lihat penjelasannya yang Gerban OR. Gerban OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan 0. Nah, di sini outputnya itu 0. Nah, outputnya sama-sama 0. Nah, jika salah satunya 1, maka akan itu sama saja dengan bilangan biner 1 jika salah satu outputnya 1, seperti di sini. Outputnya 1, maka bilangan binernya juga sama saja dengan 1. Baik, kita masuk di bagian C, yaitu Gerban OR. Dan penjelasan Gerban OR di sini yaitu Gerban OR ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika
input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Lalu kita masuk di levelnya untuk bikin gerbang notnya. Kita cari logisnya dulu. Di sini saya pakai ini untuk gerbang notnya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini sama saja pada gambar ini satuan apa namanya itu. Kita masuk di sini, dicari baterai sama seperti tadi, ground, terus inputnya dulu. Inputnya kita pakai yang ini satu ya. Kita cari outputnya. Terus jangan lupa groundnya kita sambungkan kabel-kabelnya. Baik, sudah jadi. Satu lagi. Baik, sudah jadi. Di sini penjelasannya, jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Di sini outputnya bernilai 0. Taruh dulu. Bernilai 1 ya, maksud saya. Jika bernilai 0 maka mati lampunya. Itu saja untuk gerbang notnya. Kita masuk, baiklah, kita langsung masuk saja di bagian D, gerbang N-an. Untuk penjelasannya di sini, gerbang N di sini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang not, karena itu output yang dihasilkan dari gerbang N. Ini adalah kebalikan dari gerbang N. Kita bikin saja levelnya sini. Kita cari logisnya, gerbang sini. Bagaimana ini guys? Kita tambah baterainya. Jangan lupa kasih 2, kita
kita cari inputnya, input sama seperti tadi. Untuk outputnya juga sama seperti tadi. Kita sambungkan kabelnya. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Gerbangnya. Nah, di sini dikatakan bahwa gerbang ini adalah gerbang kebalikan dari gerbang N. Itu kebalikannya saja, jadi sama seperti gerbang kedua tadi, yang ini. Kita coba run. Di sini kan gerbang kedua outputnya sama-sama 0. Sini juga sama-sama 0. Berarti itu kan kebalik. Di sini penjelasan tadi kebalikan, sama dengan kebalikannya. Nah, jika di sini disambungkan keduanya maka mati. Nah, di sini jika disambungkan maka hidup. Baik, itulah penjelasan gerbang NOT. Dan kita masuk di bagian E, gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gerbang dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, di sini lagi-lagi kebalikan gerbang NOR ini adalah gerbang OR, yaitu pada bagian bagian 2. Kita cari logisnya, gerbang NOR di bawah. Kemudian langsung kasih 2 saja supaya nggak bolak-balik ya. Masuk di input, kita pakai yang sama seperti sebelumnya. Untuk outputnya kita pakai sama juga sebelumnya. Kita sambungkan kabelnya.
Jadi di sini dikatakan gerbang NOR-nya bahwa gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Kebalikannya gerbang OR. Berarti yang kedua, maaf ya, salah tadi. Maksud yang tadi itu gerbang lainnya itu kebalikannya yang ini. Yang ini. Nah, untuk gerbang NOR-nya itu kebalikan dari gerbang OR. Kita coba run. Bagaimana? Kita run. Oh ya, kebalikan. Di sini dijelaskan gerbang NOR-nya. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOR, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Seperti ini gambar. Baik, itulah yang saya dapat jelaskan. Kita langsung masuk saja di bagian F, yaitu gerbang XOR. Untuk gerbang XOR-nya kita cari di logis. Gerbang XOR. Kita cari inputnya kita pakai lagi yang kayak tadi ya. Outputnya kita pakai yang sama seperti tadi. Letnya kita sambungkan kabelnya. Di sini sudah jadi. Kita masuk di penjelasannya, itu gerbang XOR. Oh ya, saya lupa tadi jelaskan di awal. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika output berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Gerbang sini memerlukan dua input. Oh, salah. Dia memerlukan dua input. Berarti
dia menggunakan dua input, jadi kayak begini. Kita sambungkan kabelnya. Nah, di sini dikatakan bahwa gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Nah, di sini jika input A sama dengan 1, yang ini A sama dengan 1, kita run dulu. A sama dengan 1, sini. Jika A sama dengan 1, maka B sama dengan 0. Ini A ya, ini B. Jika A nya sama dengan 1, maka jika baik, itulah gerbang XOR-nya sudah nyala. Kita masuk di bagian G, yaitu bagian akhir gerbang XNOR. Kita masuk di penjelasannya. Gerbang XNOR ini memerlukan dua input, hasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Jika sama dengan 0, sama-sama dengan 0, maka bilangan biner yang dihasilkan adalah 1. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka bilangan biner yang dihasilkan 0. Begitupun dengan yang di bawah, sama. Baik, langsung saja kita masuk di livewire-nya. Kita bikin XNOR. Kita cari di logis XNOR.
Kita cari inputnya. Nah, inputnya itu ada dua ya. Kita cari outputnya. Kita sembunyikan kabelnya. Baik, kita lihat penjelasan yang bagian XNOR. XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Nah, di sini jika sama-sama outputnya 1, kita run dulu. Di sini jika sama-sama 1, maka akan berjalan. Jika salah satunya ada 1 dan 0, maka hasilnya akan bilangan binernya akan hasilnya 0. Baik, itulah yang saya dapat jelaskan dari tugas saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.